Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Landi Prayogo dengan NIM 0510071184 dengan mata kuliah basis data untuk UPPBJ Pangkal Pinang. Oke, di video kali ini saya diminta untuk membuatkan sebuah tabel ke dalam basis data berdasarkan IRD yang ada di atas. Oke, langsung kita coba aktifkan untuk Apache dengan MySQL di XMPP. Kita buka command prompt. Kita pindahkan untuk direktorinya. Itu usernya kita menggunakan user root agar data yang kita buat tidak menggunakan password atau pengaman. Oke, kita coba untuk menampilkan database. Oke, untuk database tadi sudah sempat saya buat database rumah sakit yang nanti bakal kita gunakan untuk membuat tabel-tabel yang diminta. Kita coba untuk menggunakan database rumah sakit. Use rumah sakit. Oke, itu database-nya sudah masuk. Kita coba untuk menampilkan tabel-tabel yang sudah dibuat. Oke, di sini tadi ya sudah saya buat, ada 5 tabel yang sudah saya buat. Jadi untuk tabelnya masih kurang 1, kita coba untuk langsung buat saja. Tabel yang belum adalah Dr. Men. Untuk tabelnya nanti akan kita isi dengan 3 data. Pertama ID dokter, untuk maksimalnya nanti 3 ya. Untuk ID dokternya kita tambahkan primary key auto agar data yang akan kita tambahkan nanti akan secara otomatis berurutan. ID data. Oke, untuk tabelnya sudah kita buat, kita coba untuk tampilkan. Oke, untuk tabel Dr. Amin sudah kita buat, sudah muncul. Tadi sudah sempat saya buat untuk isi data dari tabel pasien. Kita coba untuk menampilkan, kita select semua data dari tabel pasien. Ada 4 data yang sudah saya buat. Selanjutnya kita coba tampilkan untuk daftar dokter yang tadi sudah saya buat. Select semua dari tabel dokter. Oke, ada 2 dokter yang sudah saya buat. Kita coba untuk menampilkan data pasien dokter. Oke, di sini ada 4 pasien ya. Tetapi untuk detailnya masih belum jelas. Di sini cuma menampilkan ID dokter, ID pasien, waktu periksa ada resep. Kita coba untuk tampilkan
dokter dan pasien yang ditangani. Select, kita akan menampilkan nanti untuk hasilnya kita akan menampilkan nama pasien. Setelah itu waktu periksa. Setelah waktu periksa kita tampilkan resep. Setelah itu kita tampilkan nama dokter. Salah. Oke, kita tambahkan script tambahan from pasien di join ke pasien dokter, tutorialnya di PD on pasien, tabel pasien, kita ambil ID pasien sama dengan ID pasien yang ada di tabel pasien dokter. ID pasien. Setelah menambahkan pasien, kita lanjut menambahkan dokter. Oke. On ID dokter sama dengan on tabel pasien dokter, kita ambil ID dokter sama dengan tabel dokter, kita ambil ID dokter. Kita coba untuk tampilkan. Oke. Di sini ada 4 pemeriksaan ya. Sama dengan yang kita lihat di awal tadi, cuma di sini lebih detail. Untuk pasien atas nama Edi, waktu periksa, resep ditangani oleh Dr. Budi Cahyo, bunga ditangani oleh Dr. Budi Cahyo, Julianto Gunawan, Budi Gunawan. Selanjutnya kita coba untuk membuat data di dalam basis data rumah sakit di PHP MyAdmin. Kita coba langsung aja localhost. Di sini saya sudah membuat satu database rumah sakit, tapi kita coba untuk membuat satu database bebas. Kita coba tambahkan create database bebas. Kita coba jalankan. Oke, untuk database bebas sudah muncul. Tapi di sini kita coba membutuhkan satu database saja, database rumah sakit. Jadi untuk database bebas kita hapus saja. Oke, untuk database bebas sudah terhapus. Oke, di sini sudah ada 5 tabel, tetapi kita diminta untuk membuat 6 tabel. Jadi kita tambahkan satu tabel lagi. Sini yang belum adalah dokter admin, ID dokter 3, admin 3, kita save. Oke, untuk dokter admin sudah muncul. Seterusnya kita menetapkan pareki pada masing-masing ID. Di sini kita akan menetapkan pada ID dokter, ID admin, ID pasien yang ada di beberapa tabel. Kita langsung aja menetapkan pareki di daftar. Oke, di sini sudah ada 2 pareki yang sudah ditetapkan di ID admin dan ID pasien. Jika ingin menghapus, langsung di sini saja, bisa di drop. Jika ingin menambahkan, di more index, setelah itu pilih yes. Oke, di daftar sudah, di daftar admin
admin kita tambahkan indeks. Oke. Oke, seterusnya di pasien dokter. Oke, untuk ID dokter sama ID pasien sudah ditambahkan untuk key-nya. Selanjutnya kita merelasikan ID tersebut. Kita coba untuk pasien mendaftar. Oke, daftar admin, ID admin kita relasikan dengan ID admin di administrator. Oke, setelah sudah, kita lanjut ID admin di administrator, kita masukkan ke ID admin di dokter admin. Oke, sudah. Selanjutnya dari ID dokter, selanjutnya dari ID dokter kita masukkan ke ID dokter di dokter admin. Oke, dari ID dokter ke ID dokter di pasien dokter. Oke, dari ID pasien oke, kita coba lihat. Oke, oke, seperti ini untuk ininya, untuk gambarnya. Oke. Setelah selesai, kita coba melihat daftar yang ada di tabel-tabel. Pertama, di tabel pasien sudah saya tambahkan ada 5 data. Di dokter ada 2 data. Untuk di pasien dokter ada 2 data, tetapi di pasien dokter ini belum menampilkan secara jelas nama pasien dan dokter siapa yang menangani. Jadi kita coba untuk melihat, kita coba saja kita select. Select B, nanti kita akan tampilkan nama pasien, terus waktu periksa, terus resep, terus dokter, nama dokter. Untuk tambahannya form pasien, P, join pasien dokter, PD, on pasien, ID pasien dengan PD ID pasien, join dokter, D, on pasien dokter, ID dokter sama dengan D, ID dokter. Oke, kita coba jalankan.
Oke, di sini ternyata ada dua pasien dengan nama yang sama ditangani oleh dua dokter berbeda. Eh, Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.